Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat kita bertemu. Selamat kita bersama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Dan bagi adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak mau bawa adik-adik semua untuk kita bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan, agar lewat pujian dan penyembahan pada pagi hari ini kita boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sebabnya mari adik-adik semua persiapkan hati dan pikiran untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Oke? Kita akan memuji Tuhan bersama dengan satu pujian. Ku ingin dengar firman Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami lewat kesehatan dan kekuatan. Di sepanjang malam yang sudah berlalu, Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menjaga, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami, suci kuduskan kehidupan kami semua, agar senantiasa lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat cerita firman Tuhan, kami semua bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan berkati. Dan Tuhan terus menambahkan hikmat, kepandaian yang dari surga, sehingga anak-anak terus diberkati lewat apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Bapak, bahkan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakai kehidupan kakak untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami mempersiapkan kehidupan kami, hati dan pikiran kami untuk kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita akan sama-sama membuka ayat firman Tuhan. Ayo buat adik-adik persiapkan Alkitab, atau mungkin ada yang punya catatan, ya adik-adik persiapkan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai 11. Ya, kakak akan membacakan ayat firman Tuhan ini
Bagi adik-adik semua yang ada di rumah, oke, adik-adik sudah siap, adik-adik sudah mengambil peralatan untuk mencatat, ya puji Tuhan. Kakak akan membacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sudah itu, ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, ayat firman Tuhan kita sudah baca, dan saat pagi hari ini tema kita adalah tentang hari Sabat. Apa maksud dari hari Sabat? Ya, adik-adik, kalau kita melihat bahwa kata hari Sabat itu adalah hari perhentian bagi orang-orang yang benar-benar mengerti dan tahu akan hukum Taurat. Ya, di mana maksud hari Sabat itu poinnya adalah di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-7 di situ dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia, yaitu mempersalahkan Yesus. Di mana pada hari Sabat itu adalah hari perhentian bagi setiap semua pekerjaan yang Tuhan lakukan di sepanjang 7 hari lamanya, ya, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua isinya selama 6 hari lamanya. Dan setelah hari ke-7 Tuhan Yesus berhenti. Artinya Tuhan Yesus beristirahat. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu anak-anak sekolah minggu, di mana adik-adik sekolah minggu selama hari Senin sampai hari Sabtu adik-adik sekolah, ya. Adik-adik menerima pelajaran, lalu adik-adik bermain, ya, di sekolah, baik di rumah, dan pada hari yang ke-7 yaitu pada hari Minggu, adik-adik harus datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena pada hari yang ke-7 itu yang dikatakan adalah hari Sabat, adalah hari perhentian atau hari untuk kita beristirahat dalam setiap kegiatan kita selama 6 hari lamanya. Ya, oke, adik-adik, kalau di sini dikatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak menyukai, ya, dengan apa yang menjadi tindakan Tuhan Yesus pada saat itu. Karena pada hari Sabat itu Tuhan Yesus melihat ada orang sakit, ya. Ada orang sakit yang memerlukan kesembuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Nah, dan kalau adik-adik membaca di ayatnya yang ke-9 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, ya, adik-adik pasti mengerti, ya. Mana yang lebih baik ketika kita berbuat baik
atau kita berbuat jahat. Ya, begitu juga kepada adik-adik. Kalau mungkin adik-adik melihat ada orang di jalan yang jatuh, ya, yang jatuh mungkin terperosok dan lain sebagainya. Lalu adik-adik bertemu dengan mereka pada hari Minggu atau hari Sabat, adik-adik mau pergi ke gereja, atau adik-adik melihat orang tersebut mau membantu, mau menolong, atau membiarkan, lalu adik-adik berlalu begitu saja. Ya, di sini firman Tuhan katakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka tidak ada hal yang membuat kendala, ya, yang berarti membuat kita untuk cuek kepada orang lain ketika kita mau berbuat baik. Jadi ketika adik-adik bertemu dengan orang di jalan, mungkin ada orang jatuh, terperosok dan lain sebagainya, pastinya adik-adik harus menolong. Setelah adik-adik menolong, lalu adik-adik pergi ke gereja untuk bersama-sama datang memuji Tuhan, ya. Itu sebabnya hari Sabat adalah hari untuk kita berhenti bekerja, untuk kita beristirahat, menikmati. Bukan berarti selama 1 hari sampai 6 hari kita tidak menikmati kasih Tuhan, kita tidak menikmati berkat Tuhan, tidak. Tetapi kita terus menikmati kasih kemurahan Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya agar kita lebih mengutamakan Tuhan, ya, memberikan kesempatan hidup kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena sepanjang 6 hari lamanya Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bekerja, untuk kita melakukan aktivitas di sepanjang hari hingga sampai pada hari yang ke-7, Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita memberikan, ya, waktu kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam Kejadian pasal 20, Kejadian pasal 20 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau tahu anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, ya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa di hari Sabat, tadi sudah kakak katakan bahwa di hari Sabat itu orang-orang diberikan waktu untuk datang memuji Tuhan, ya, untuk datang menyembah Tuhan. Dan artinya dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan selalu datang memuji Tuhan. Bukan berarti hanya pada hari Sabat saja atau pada hari perhentian saja, tetapi pada waktu yang Tuhan sediakan, yaitu baik itu malam, baik itu sore hari, ya, ketika ada waktu kita terus datang memuji Tuhan. Oke, biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini membawa kehidupan adik-adik untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih dengar-dengaran kepada Tuhan, dan selalu takut akan Tuhan. Itu sebabnya karena kita tahu Tuhan itu maha mengetahui apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Itu sebabnya ketika adik-adik datang kepada Tuhan, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menikmati kemurahan Tuhan, kasih Allah yang luar biasa, maka Tuhan terus memberkati adik-adik lewat kesehatan, kekuatan yang sampai hari ini
Mungkin adik-adik kangen dan rindu untuk berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain, ya, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan semua guru-guru kakak-kakak sebagai guru sekolah minggu, ya. Tapi saat ini masih tertunda. Namun tidak mengapa, kita percaya pada hari-hari yang lain Tuhan akan memberikan kita kembali kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini membekali kehidupan adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada, tetap andalkan Tuhan dan tetap selalu percaya kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan yang terindah bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan terus memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan, agar kami terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Teristimewa bagi semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, karuniakan mereka semua kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu Tuhan, dan Engkau terus membekali setiap anak-anak sekolah minggu untuk setia membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus membimbing bagi anak-anak sekolah minggu untuk taat dan setia di dalam Tuhan. Satu kerinduan kami boleh bersama-sama kembali menikmati kasih Allah dalam pujian kami, dalam kami menerima firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan agar senantiasa kami boleh merasakan pembelaan Allah, pemeliharaan Allah terus menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami dalam setiap langkah hidup kami, untuk kami tetap mengutamakan Tuhan, dan kami tetap selalu ingat bagaimana Tuhan menjaga, melindungi kami di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah berikan, dan kami akan akhiri ibadah bahkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali.